أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan insya Allah mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Muhyi, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di kali ini saya akan membahas tafsir Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Pemirsa rahimakumullah, dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11 terdapat sebuah perintah agar kita dapat taat kepada Allah. Itu menunjukkan salah satu ketaatan kita terhadap Allah. Nah, bentuk ketaatan kita kepada Allah Sang Khalik yaitu adalah salah satunya menjalankan perintah sholat. Salah satunya adalah sholat Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kaum muslim laki-laki untuk menunaikan sholat Jumat. Dan ketika azan berkumandang, hendaklah segera bergegas menuju masjid dan meninggalkan segala aktivitas kegiatan di luar. Jika kita telah melaksanakan sholat dan memiliki waktu lenggang, maka menyebarlah di bumi untuk mencari rezeki yang halal dan untuk menuntaskan keperluan-keperluan yang tertunda tadi. Carilah karunia Allah dengan kerja yang halal. Namun faktanya yang terjadi di sebagian masyarakat kita tidak seperti yang demikian, karena mereka lebih mengutamakan amalan-amalan dunia yang sifatnya sementara tanpa menyeimbangkan dengan perkara akhirat. Nah, ini yang menjadi salah. Seharusnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita laksanakan dengan penuh hati dan penuh kesadaran dan hati yang ikhlas, bukannya malah tidak menyeimbangkan antara kebutuhan akhirat dan
dunia hanya yang sementara ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Adapun asbabun nuzul dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11, yaitu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa sesungguhnya hari Jumat dinamakan Jumu'ah karena berakar dari kata al-jama'u, mengingat kaum muslim melakukan perkumpulan untuk setiap 7 hari sebanyak sekali di masjid yang besar. Dan pada hari Jumat semua makhluk telah sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya hari Jumat merupakan hari ke-6 dari tahun yang Allah menciptakan adanya langit dan bumi. Pada hari Jumat pula Allah menciptakan Adam. Pada hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Dan pada hari Jumat pula hari kiamat terjadi. Di dalam hari Jumat terdapat sebuah ayat di dalam hari Jumat terdapat suatu yang tiada seorang hamba pun yang bisa beriman dapat menjumpainya. Sedangkan ia dalam keadaan memohon kebaikan kepada Allah di dalamnya. Melainkan Allah mengabulkan apa yang dimintanya. Hal ini telah dibuktikan oleh banyak hadis sahih yang menceritakannya. Ibnu Katsir meriwayatkan dari Abi Ya'la dengannya sampai kepada Jabir bin Abdullah bahwa ia berkata, tatkala Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumat, kemudian tiba kafilah ke Madinah, lalu sahabat-sahabat Rasulullah SAW bersabda, melainkan 12 orang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang diriku dan kekuasaannya, kalau kami ikuti mereka sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal, tentu akan mengalir kepadamu lembah yang penuh api. Maka turunlah ayat ini, yakni Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Sedangkan dalam kitab tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab ayat 9 sampai dengan 11 Quran surah Al-Jumu'ah, karena sikap sahabat Nabi SAW ketika hadirnya kafilah dari Syam yang dibawa oleh Dihyar ibnu Khalifah Al-Kalbi. Ketika itu harga-harga di Madinah melonjak, sedangkan kafilah tersebut membawa bahan makanan yang sangat dibutuhkan. Tabuh tanda kedatangan kafilah di pasar pun ditabuh, sehingga terdengar oleh para jamaah. Ketika itulah sebagian jamaah berpencar dan berlarian menuju pasar untuk membeli karena takut kehabisan. Karena pada waktu itu di Madinah sedang musim paceklik. Maka terhadap mereka ayat tersebut turun. Ada riwayat yang menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi selama 3 kali dan selalu pada hari Jumat. Nah, di sisi lain, menurut Imam Al-Qurtubi, terdapat banyak riwayat yang berbeda-beda tentang jumlah jamaah yang bertahan bersama Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat 40, ada yang berpendapat lagi 4 atau 5, bahkan yang berpendapat yaitu 12 orang. Nah, perbedaan riwayat inilah yang menjadi sebab perbedaan ulama tentang jumlah minimal yang harus hadir guna sahnya sholat Jumat. Nah, itulah yang menjadi asbab nuzul Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11 yang menjadi dalil melaksanakannya ibadah sholat Jumat bagi muslim laki-laki dan hendaknya meninggalkan amalan-amalan dunia yang bersifat sementara. Serta Allah memerintahkan kepada kita selaku umat muslim untuk mencari rezeki yang bertebaran di muka bumi ini dengan waktu yang tepat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adapun makna global dari Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11.
Tiga ayat Quran surat Al-Jumu'ah ini mengandung makna perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman untuk berkumpul guna mengerjakan ibadah sholat, untuk mengingat Allah di hari Jumat, juga untuk segera menghentikan segala aktivitas termasuk jual beli, serta anjuran setelahnya untuk mencari rezeki Allah yang tersebar di seluruh muka bumi, dan perintah untuk tidak meninggalkan ketika imam sedang melaksanakan khutbah. Hal ini dijelaskan dalam ayat 11 Quran surat Al-Jumu'ah, di mana saat itu terdapat para sahabat yang meninggalkan Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah lantaran melihat rombongan dagang yang datang, sehingga mereka tadinya mendengarkan khutbah keluar menuju pedagang yang datang itu. Perdagangan yang datang waktu itu adalah minyak yang dibawa oleh Diyah bin Khalifah dari Syam. Dapat diambil kesimpulan bahwa pada hari Jumat ketika azan berkumandang, maka wajib bergegas dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan sholat Jumat dan menghentikan segala aktivitas di luar itu. Hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adapun beberapa mufasir berpendapat mengenai Quran surah Al-Jumu'ah ini. Yang pertama, di ayat 9 dalam tafsir At-Tabari, yaitu adanya perintah untuk meluruskan niat dan mengerjakan ibadah. Nah, yang kedua, dalam ayat 10 di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini anjuran mencari rezeki yang tersebar di muka bumi yang Allah halalkan. Nah, yang terakhir dalam ayat 11, yaitu dalam tafsir At-Tabari, teguran Allah pada umat muslim yang tidak menjalankan perintah Allah dengan baik. Nah, Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11 secara khusus mengandung dalil dari tata hukum pelaksanaan acara sholat Jumat. Ketika azan pada waktu zuhur di hari Jumat dikumandangkan, maka umat muslim laki-laki yang mukhalaf wajib, selain muslim maka sunnah memenuhi panggilan tersebut dengan hati yang khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan bahwa memerintahkan sesuatu berarti melarang sebaliknya. Maka larangan dari memenuhi panggilan tersebut adalah mengabaikannya, yaitu segala tindakan di luar memenuhi panggilan tersebut. Nah, perintah ini pernah ditujukan kepada umat Yahudi sebelumnya, namun terdapat syariat yang berbeda, yaitu waktu pelaksanaannya hanya terbatas dari sejak dikumandangkannya azan sampai sholat berakhir. Nah, tidak seperti kepada umat Yahudi yang pelaksanaannya sepanjang hari dan harinya berbeda, hanya di hari Sabtu dan Minggu, sedangkan umat Muslim yaitu di hari Jumat. Meninggalkan sholat Jumat karena urusan duniawi adalah perbuatan tercela, karena tidak pantas untuk mencari rezeki, sedangkan meninggalkan perintah ini dari Sang Maha Pemberi rezeki. Nah, secara umum ayat ini menyeluruh untuk senantiasa berzikir kepada Allah, di mana tiap akhir ayatnya selalu membicarakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaknai bahwa peribadatan khusus tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ayat tersebut Allah juga memberitahukan bahwa Dialah yang memberikan rezeki dan ganjaran hari akhir lebih utama daripada dunia. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk perbanyak zikir, mengingat Allah agar kita beruntung. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nah mungkin cukup
sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengerti atau misalkan tidak enak di hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.